Kasus bullying tingkat SMP dan juga SMA lebih parah lagi. Tidak sedikit siswa yang dirawat di rumah sakit, bahkan meninggal karena kasus bullying. Bahkan Sean, anak pengacara Sunan Kalijaga yang duduk di bangku SMP, mengalami sesak napas dan juga luka yang cukup serius pasca dikeroyok di sekolahnya. Sempat lapor polisi, mengapa kasus bullying yang dikawal Sunan sendiri seolah menguap begitu saja? Apakah perdamaian dengan orang tua pelaku bullying bisa memberikan efek jera kepada anak-anak yang gemar membuli teman sebayanya? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, dunia pendidikan Indonesia tengah menjadi sorotan. Bagaimana tidak? Dalam beberapa bulan terakhir, banyak terjadi kasus bullying atau perundungan baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas. Teranyar, 2 orang siswa SMPN 2 Cimanggu Cilacap berinisial MK dan WS diamankan pihak kepolisian usai melakukan perundungan terhadap temannya. Dalam video yang tersebar di jejaring media sosial, terlihat seorang siswa tengah mendapat kekerasan dari pelaku R dan juga beberapa siswa lain. Polisi pun dengan sigap langsung mengamankan MK dan WS untuk diproses lebih lanjut. Jika awalnya motif pelaku melakukan perundungan lantaran dilatar belakangi masalah asmara, nyatanya polisi menemukan fakta baru, yakni dipicu lantaran pelaku kesal terhadap korban yang mengaku sebagai anggota geng barisan siswa. Karena korban ini mengaku termasuk menjadi anggota barisan siswa. Padahal dia bukan sebagai anggota barisan siswa dan dia juga sempat menantang-nantang keluar. Nah, akhirnya ketemulah sama ketuanya barisan siswa yang ada viral di video. 2 terduga pelaku terancam pasal berlapis, yakni pasal 80 dan 170 KUHP dengan ancaman hukuman 3,5 tahun penjara. Para terduga pelaku kini dititipkan di penampungan trauma center milik Dinas Sosial Cilacap. Pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu kan ancamannya 3,5 tahun. Nah, kita lapis dengan 170 KUHP itu ancamannya akan mengakibatkan luka 7 tahun. Sementara korban FF hingga kini masih menjalani perawatan di RSUD Majenang akibat mengalami luka-luka serta sesak nafas. Korban saat ini ada di Rumah Sakit Margono. Dari hasil ronsen, korban ini mengalami luka yang serius. Di rusuknya itu dia ada mengalami patah tulang rusuk. Saya belum datang, rencana hari Minggu saya datang untuk mengunjungi dan melihat langsung korban dari bullying itu ya. Untuk berkomunikasi pihak keluarga dan kuasa hukum, dan Masya Allah dari pihak keluarga dan kuasa hukum sangat welcome sekali, dan pihak keluarga sempat menginformasi apapun itu sekarang saya serahkan ke kuasa hukum dan Kak Ica gitu. Jadi gini, donasi yang saya buat itu bukan permintaan dari keluarga ya. Itu donasi yang saya buat karena banyaknya permintaan dari teman-teman di sosial media. Dan waktu kemarin kan memang saya memposting video itu guna untuk tidak menghilangkan barang bukti. Tidak boleh, ini sangat-sangat jahat, ini bisa berkembang. Bahkan mungkin ketika anak sudah berusia lanjut ini bahkan menjadi kebiasaan dia, sehingga dia tidak akan segan untuk menganiaya orang lain dalam bentuk apapun kasusnya. Ya, apa yang dialami FF rupanya juga sempat dialami SF, putra bungsu pengacara Sunan Kalijaga. Ya, beberapa bulan SF yang masih duduk di bangku SMP mengaku mengalami perundungan oleh teman sekolahnya hingga membuat SF mengalami luka memar. Sebagai orang tua, Sunan pun geram dan marah tak terima jika putranya mendapat kekerasan. Sunan bahkan sempat memperlihatkan CCTV saat putranya mengalami perundungan. Akibat perundungan tersebut, putranya sempat mengalami lebam di bagian wajah hingga harus mendapatkan perawatan.
Lantas benarkah pihak sekolah enggan bertanggung jawab perihal perundungan yang dialami SF? Jadi kalau untuk sendiri, seperti yang saya sudah pernah ceritakan waktu itu, ini memang kalau menurut saya tuh bukan lucu ya, saya juga bingung bahasa yang tepat itu apa. Jadi memang tidak karena misalnya mungkin lagi berantem atau misalnya saya pikir juga mungkin kata-kataan atau apa gitu ya, tidak sama sekali. Jadi kalau yang terjadi sama itu bahkan mereka maksudnya tidak sedang berinteraksi, mereka tidak satu kelas gitu kan, tiba-tiba saja itu kan terjadinya kan di 3 titik ya, di 3 titik. Pertama itu di lapangan, lalu di koridor, dan yang terakhir dilakukan di kelasnya. Sebagai orang tua, Sunan sempat mengungkapkan kekecewaan terhadap pihak sekolah lantaran tak langsung mengkonfirmasi terkait aksi perundungan terhadap SF. Yang saya highlight di kejadian anak saya adalah satu, saya tidak mendapatkan berita secepatnya dari sekolah. Kenapa bisa terjadinya pertemuan itu mutlak 100% bisa dibuktikan, itu adalah saya yang minta. Saya harus ketemu dengan pihak sekolah, dengan pelaku, dengan orang tua pelaku. Selesai dari pertemuan tersebut, kami itu seluruh orang yang ada di ruang kepala sekolah saat itu, termasuk berarti orang tua pelaku, itu tahu kemana sih tujuan kami setelah ini. Kami mau bawa MRI ke rumah sakit, itu mereka bisa dipastikan mereka tahu. Apakah ada empatinya, maksudnya setelah itu bertanya bagaimana hasil pemeriksaan, bagaimana, apakah semuanya baik-baik saja ini? No, tidak ada sama sekali empati tersebut. Tidak ada dan belum ada perdamaian antara kami, saya maupun putra saya kepada pelaku dan orang tua pelaku. Tidak ada perdamaian. Lantas benarkah usai melaporkan kasus perundungan, orang tua pelaku mencoba mengintimidasi Sunan? Benarkah orang tua pelaku memiliki backingan seorang menteri? Dari melihat CCTV itulah saya merasa saya mempunyai kewajiban juga untuk mendidik anak ini, mendidik juga anak saya untuk jangan sampai melakukan hal seperti ini lagi. Sehingga saya dan suami sepakat untuk melaporkan ini ke polisi. Prosesnya masih berjalan sampai sekarang, dan hari ini suamiku mendapatkan update dari Polres Selatan bahwa ya kasusnya masih berjalan dan kemungkinan akan naik menjadi tersangka. Ibu dari orang tua yang kami duga pelaku ini menyebut salah satu nama menteri dia kenal. Usai mengalami perundungan, kabarnya SF masih mengalami trauma hingga takut untuk masuk sekolah. Apalagi pelaku perundungan terhadap dirinya tak mendapat sanksi tegas dari sekolah. Jadi saya itu ketika itu baru terjadi, tentunya itu pasti ada emosi yang dia tidak bisa luapkan, ya kan? Nggak mungkin juga dia samperin lagi, dia pukulin lagi, itu tidak mungkin gitu kan. Tapi memang ada yang saya lihat ada hal-hal yang berubah gitu kan. Kalau korban bully itu memang harus segera ditindaklanjuti. Pekalah sebagai seorang ibu atau ayah ketika mendapati anak-anak yang dulunya ceria tiba-tiba jadi pendiam, tidak mau bergaul, lebih senang menyendiri. Ya intinya adalah dia memutuskan sosialisasi di luar. Nah ini yang memang harus disikapi dengan keras, karena kalau orang sudah dibully itu traumanya luar biasa. Itu harus dilakukan pendekatan secara emosional terhadap anak yang bersangkutan. Baby Zain, tos dulu dong, makannya pinter banget. Yeay, makannya pinter banget, hebat. Udah abis mamnya, yeay, anak pinter. Udah disamperin aja deh sama pemirsa barista. Hai dulu dong, hai. Nah pemirsa, kalau lagi nggak ada jadwal syuting kayak gini, aku tuh ya pasti urus si kecil sendiri. Mulai dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi. Mulai dari urusan makan, mandi, sampai main, aku selalu memastikan dan menyiapkan yang terbaik untuk anak aku.
Aku juga selalu memastikan semua yang dipakai oleh anak aku bersih dan bebas dari kuman. Soalnya dulu aku tuh sempat khawatir banget kalau alat makan dan botol dot anak aku tuh masih bau amis atau bau nggak sedap. Padahal udah dicuci loh. Tapi sekarang udah nggak lagi karena aku pakai Pro Baby Liquid Cleanser. Mampu menghilangkan bau amis dan nggak meninggalkan bau sabun pada botol dan peralatan bayi. Sudah pasti food grade. Dapat digunakan juga untuk mencuci buah dan sayuran loh. Pro Baby Liquid Cleanser ini memiliki formula antibakteri yang efektif membunuh kuman dan bakteri sisa susu pada peralatan bayi. Harganya juga paling ekonomis loh. Tersedia dalam kemasan 150 ml, 450 ml, dan 700 ml. Pouch tutup ulirnya praktis, bikin gak gampang tumpah dan membuat produk tetap higienis. Pro Baby Liquid Cleanser ini bisa dibeli di toko-toko kesayangan pemirsa dan official e-commerce Pro Baby Indonesia. Pro Baby Liquid Cleanser, ekonomis dan berkualitas. Ibu, pilih yang pro. Zin, bye-bye dulu dong. Bye. Bau amis hilang tanpa bau sabun. Pro Baby Liquid Cleanser, ekonomis berkualitas.